Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini meneruskan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah. Terakhir yang sudah kita bahas yaitu salat-salat sunnah. Pembahasan terakhir masalah salat tarawih sudah selesai. Maka malam hari ini pembacaan kitab Risalatul Jami'ah sampai kepada bab as-shaum, puasa. Beliau Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan dalam kitabnya, wa amma as-shaumu wa huwa ats-tsalitsu min arkanil Islam. Adapun puasa, maka puasa ini adalah nomor 3 daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang ada 5, yang ketiga yaitu puasa. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima haji bagi yang mampu. Sekarang masuk ke pembahasan salat sudah selesai. Rukun Islam ketiga yaitu as-shaum. Fahuwa imsakun ma'rufun, maka makna arti daripada puasa itu adalah imsak. Imsak itu menahan diri, menahan diri. Imsakun ma'rufun, ya menahan diri daripada syahwat, kemaluan, juga menahan diri daripada syahwat perut, ya, makan minum, kumpul sama istri, tujuannya untuk taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dimulai dari tulu'ul fajri, terbitnya fajar subuh, sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Jadi tidak sehari penuh, tidak, tapi mulai subuh sampai maghrib. Setelah maghrib ya balik, begitu ya, diperbolehkan lagi buka, makan, minum, mendatangi istri. Ya, bahkan sudah kita pernah jelaskan itu, para sahabat Nabi SAW itu selalu berusaha untuk tidak berbuka puasa kecuali dengan makanan yang halal. Ya, jadi sampai mereka itu kadang-kadang bukone itu ngambil dari kurma kebune dewe, kurma kebunnya sendiri, supaya yakin mereka makan makanan yang halal. Cuman ada satu sahabat yang caranya beda. Mungkin dia cari cara cepat, ketika azan maghrib langsung mendatangi istri, langsung mendatangi istri, membatalkan puasanya itu dengan mendatangi istri, duduk mangan. Jadi setelah kumpul sama istrinya, mandi, sholat maghrib. Yaitu sahabat Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ditanya sama sahabat yang lain, kenapa kok puasa Ramadan pasti ketika orang-orang makan, batal no poso ambek makan kurma dan kok anda ini beda sendiri mendatangi istri? Katanya dia, iya, kalau mendatangi istri itu sudah tanpa ragu, sudah pasti halal ya, tidak perlu nyari-nyari, ya langsung
di rumahnya sendiri. Nah, ini puasa itu menahan diri dari dua syahwat secara umum, syahwat kemaluan dan syahwat perut, makan dan minum, ditahan mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Ala wajhin makhsusin, tapi ada cara-cara tertentu, yaitu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukun puasanya. Di antaranya yaitu an-niyah, harus niat puasa supaya puasanya itu sah. Innamal a'malu binniyah. Menurut Imam Syafi'i, hadis ini maknanya innama sihhatul a'mal. Amal itu bisa menjadi sah bin niyah kalau disertai dengan niat. Kalau tidak ada niat tidak sah. Nah, khusus puasa Ramadan, maka niatnya menurut mazhab Syafi'i likulli yaumin, setiap hari satu niat. Ya, setiap hari satu niat. Karena satu hari puasa itu ya ibadah sendiri, tersendiri. Besok ya puasa beda lagi begitu. Jadi diniati satu persatu. Berbeda dengan mazhab yang lain, diantaranya mazhab Imam Malik yang mengatakan puasa Ramadan itu sebulan itu satu paket. Jadi niat posone itu malam pertama. Jadi ngumpul gitu, mazhab Malik itu kalau sudah malam satu Ramadan niat bareng-bareng untuk satu bulan. Mari kau ndak niat mana? Nah, ini ya ono plusnya ada minusnya begitu ya. Di antara keunggulannya enak wes, meneh-meneh ndak lali ya, cukup sekali, setelah itu aman juga. Niat satu kali, mari ndak perlu niat mana gitu. Tapi kalau kita kan ndak setiap hari wedine budak melok terawih, biasanya niat setelah terawih niat bareng-bareng, karena ndak terawih akhirnya ndak niat, lupa niat. Nah, ini nanti wajib qadha nanti. Karena niatnya tiap malam. Kemudian dikatakan likulli yaumin wa tabituha minal lail. Puasa wajib itu niatnya harus di waktu malam. Mulai maghrib terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar subuh. Jadi begitu adzan Allahu Akbar maghrib, itu sudah boleh niat, sah niat untuk puasa besoknya. Ya. Atau misalnya puasanya diakhirkan nanti setelah tarawih bareng-bareng boleh. Atau misalnya niatnya ketika sahur. Nah, ini boleh juga. Yang penting niatnya di waktu malam. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya walaupun malamnya tidak niat, kemudian subuh, mari sholat subuh, atau ketika sholat duha misalnya, niat puasa sunnah hari itu boleh, dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Lek wis ngelakoni sing batalno puasa tidak sah niatnya. Mari subuh kopi, gedang goreng telu misalnya ya, mari kono niat poso sunnah tidak sah. Pemenang mangan pecel sak piring. Nah, ini tidak bisa karena dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Lek durung mangan apa-apa, kemudian pagi hari diniati puasa sunnah, ini boleh. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau datang ke rumah istrinya, kemudian tanya, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumah?" Maka istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada makanan. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu ya idzan ana shaim, hari ini tak niati puasa sunnah gitu. Enak ya. Di hari yang lain tanya, wahai Aisyah ada makanan? Ada ya Rasulullah. Idzan ana uftir, kalau begitu hari ini saya tidak puasa gitu.
Jadi kehidupannya Nabi itu kehidupan yang sangat apa ya, sangat serba kekurangan gitu. Jangan dibandingkan dengan kehidupannya kita. Kita ini makan sehari 3 kali, Nabi itu kadang 2 hari tidak makan, 3 hari tidak makan. Kalau kita lihat lemari es, kulkas kita full, pokoknya lek maulid ini ya, buah-buah kabeh dilebokno kulkas. Di rumahnya Nabi tidak ada makanan, kadang sampai 2 bulan tidak ada makanan di rumah istrinya itu, sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah mengeluh. Ada makanan, makan. Makanan disenengi, dimakan. Tidak disenengi, ya tidak disentuh, begitu. Kalau tidak ada makanan, ya niat puasa sunnah. Kalau kita datang misalnya ke rumah, sik durung siap masakan nih, wah wis kiamat. Bojo apa ini itu, sudah tahu suaminya kerja, tidak disiapkan ini. Nabi tidak seperti itu, tidak ngomel-ngomel begitu di rumah Atau misalnya kopi ini lali guloi, ngamuk-ngamuk tidak ada. Jadi yang ada yaitu dinikmati sama Nabi, kadang dipuji-puji istrinya, padahal hanya nyugui roti gandum, roti kering dikasih cuka, dicelupno cuka, dihidangkan sama istrinya, dimakan sama Nabi. Katanya Nabi, paling enak roti itu memang dicelupno cuka, ini paling makanan paling enak. Padahal ya biasa, tapi untuk nyenengno hati ini bojone begitu ini perlu dicontoh ini seperti itu. Ngopo asin padahal istrinya sudah 1 jam 2 jam di dapur diilok-ilok ini tidak seperti itu. Kalau sesuatu tidak disukai oleh Nabi, ya tidak dimakan gitu. Tapi tanpa dicela, tidak usah dikritik begitu itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau puasa sunnah, niatnya boleh di pagi hari atau siang hari selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa, durung mangan, belum kemasukan, belum minum, tidak mendatangi istri, kemudian niat jam 10 pagi niat puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib harus niatnya di malam hari. Kalau tidak seperti itu, tidak sah puasa wajibnya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab ini, ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan dahulu Nabi SAW dan para sahabat itu belum diwajibkan puasa Ramadan. Jadi belum ada puasa Ramadan sebulan penuh, itu belum ada di awal-awal Islam. Jadi mereka itu puasa wajibnya dalam 1 tahun itu hanya puasa Asyura sehari dalam 1 tahun. Jadi kalau sudah datang hari Asyura itu hukumnya wajib puasa semuanya. Bahkan putra-putrinya para sahabat itu ketika datang hari Asyura itu diberikan mainan, disediakan mainan-mainan, sekiranya mereka itu tidak makan sampai terbenamnya matahari. Jenenge arek cilik lek wis asik dolen kan lali mangan begitu atau lek ape ditulang tidak gelem dolinan. Nah itu disengaja seperti itu, main-main sampai terbenam matahari baru dijak mangan bareng. Itu di hari Asyura. Maka ketika di bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah 2 tahun berikutnya, maka turunlah ayat yang mewajibkan, menfardukan puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada umat-umat terdahulu, karena puasa ini bukan ibadah anyar baru, bukan, ini ibadah lama. Jadi umat-umat terdahulu itu juga ada puasa, tapi puasanya apakah mirip seperti kita? Nah, ini ulama-ulama berbeda dalam berpendapat. Intinya puasa itu sudah ada,
puasa itu sudah ada. Apakah caranya seperti kita atau waktunya mulai subuh sampai maghrib seperti kita dalam 1 bulan penuh? Nah, ini yang berbeda pendapat para ulama. Nah, setelah turun ayat ini diwajibkan puasa Ramadan supaya orang-orang ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintahnya Allah, maka puasa Asyura dihapus hukumnya. Yang asalnya wajib menjadi sunnah. Maka yang wajib puasa Ramadan. Mulai tahun itu Nabi dan para sahabat puasa Ramadan sebulan penuh, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Karena penanggalan Hijriyah itu sebagaimana diisyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak 29 ya 30, tidak ono 28. Tidak seperti tanggalan umum itu Masehi itu 28, 31, 29, 30. Kalau 29 melihat hilal Syawal ya berarti meni riyoyo gitu puasanya 29. Tapi kalau tidak terlihat bulan hilal Syawal, maka disempurnakan 30 hari. Baik. Ada perkataan ulama yang mengatakan wa huwa min khususiyatina. Puasa Ramadan ini adalah diberikan khusus kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kelompok ulama yang kedua menyatakan enggak, bukan kita saja yang difardukan Ramadan ini, tapi umat-umat sebelum kita difardukan, diwajibkan kepada mereka puasa Ramadan juga, tapi mereka tidak melaksanakan. Banyak yang tidak melaksanakan, tidak patuh, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam kitabnya, dianjurkan, diwajibkan bagi para wali, orang tua atau yang menggantikan posisi orang tua misalnya, untuk membiasakan putra-putrinya puasa Ramadan. Dibiasakan. Kalau sudah umur 7 tahun mampu untuk puasa sampai maghrib, dilatih maghrib. Jadi sebelum 7 tahun itu sudah diajari umur 5, umur 6 poso beduk misalnya duhur adzan suruh makan, mari ndak oleh mangan maneh wis. Makan minum lanjut sampai maghrib. Nanti ketika umur 7 tahun sempurna, maka dibiasakan puasa maghrib. Kalau umur 10 tahun ketahuan dia tidak puasa, kayak kita dulu mlebu jeding. Ngombe banyu jeding misalnya dulu. Singit-singit beli es ini. Kalau ketahuan anaknya umur 10 tahun mokel, batalno poso, ini dianjurkan untuk dipukul, mau ambil kain atau apa atau kalau sekarang ini anak-anak ini kayaknya lebih takut kalau ndak dikasih HP model mungkin hari Jumat atau hari Ahad dikasih HP, lek gak poso ndak boleh sama sekali begitu Kalau dulu dipukul takut anak-anak, kalau sekarang beda kayaknya. Alhasil dikasih hukuman gitu Kalau umur 10 tahun meninggalkan puasa Ramadan dihukum sebagaimana dia dihukum ketika meninggalkan sholat wajib. Baik. Kemudian termasuk cara-cara, syarat-syarat daripada puasa Ramadan ini, puasa wajib Ramadan ini, yaitu al-imsak anil mufattirat, menahan diri daripada mufattirat, hal-hal yang bisa merusak puasanya. Apa diantaranya? Yang pertama minat ta'am, yaitu menahan diri daripada makanan walaupun sedikit. Kalau dulu kita membahas bab sholat, kalau ada orang sholat lupa ngunyah,
makanan kemudian ditelan, dilihat kalau menelan makanan tadi itu dalam keadaan lupa sedikit ya seukuran biji wijen, maka ini sholatnya dilanjutkan. Tapi kalau sak sendok misalnya didulang ya, nah ini batal. Beda dengan puasa. Puasa itu walaupun lupa mangane akeh itu tetap tidak batal. Kalau sholat kan dilihat ukurannya gitu ya. Kalau puasa biasanya poso-poso awal itu, tanggal-tanggal pertama itu awal-awal kadang-kadang kan kebiasaan sarapan ya, biasaan mangan awan atau gaduh tempe atau apa, lewat meja dapur ono iwak opo dipangan misalnya ya, kebiasaan. Nah, ini biasanya awal-awal Ramadan lali biasanya ya, moro lunggu njupuk sego kecap opo mangan ya umbe, mari kun dulu eling Ramadan. Nah ini tetap puasanya dilanjut lu kan sak piring ya, walaupun 3 piring. Kalau lupa hukumnya tetap sah. Cuman kadang-kadang ono sing kena balak ya lali mangan rambak durung ngombe baru akhir mangan rambak rong plastik, mari kono eling rek Ramadan, ya Allah durung ngombe. Wah ini repot iki, sik jam 09.00 isuk ya. Ini tidak ada masalah. Cuman ketika kita melihat ada saudara kita Ramadan kok njupuk sego, njupuk lodeh misalnya, nah ini dilihat. Kalau orangnya ini orang yang istiqomah, wis sampean pura-pura ndak ketok ae, minggir wis. Tapi kalau wonge rodok ya diingatkan, lali dah puasa Ramadan, oh iya balik nomane ya. Nah ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW pernah menjelaskan, barang siapa man akala au syariba ya, barang siapa yang makan atau minum di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, karena makanan dan minuman itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sing gawe lali kan, ya sudah itu Allah yang ngasih berarti. Ya. Nah. Jadi termasuk yang perlu diperhatikan ketika puasa yaitu menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan, seperti makan tadi itu ya, wasyarab, begitu juga minum ya. Kalau sengaja walaupun sedikit, walaupun sak tetes, puasanya batal. Kalau lupa ya tidak batal. Nanti ada beberapa pembahasan ketika ada orang yang memasukkan air ke mulutnya. Nah, ini orang memasukkan air ke mulut ini macam-macam. Ono sing cek adem ya, wanas ya, mari ngono ngambil air dilebokno, dimuntano, tujuannya supaya mulutnya dingin, tabarrud. Nah ini kalau ada yang masuk sedikit ke rongganya, maka ke dalam maka puasanya batal. Tapi kadang-kadang orang memasukkan air ke mulutnya itu karena dia wudu itu kan sunnah kumur ya, kumur kemudian membersihkan lubang hidung dengan air, itu sunnah. Tapi bedanya antara orang yang puasa dengan yang tidak puasa, yang puasa tidak perlu al-mubalaghah itu menyangatkan ketika kumur dan membersihkan hidung, seperti yang kita jelaskan di bab wudhu kemarin. Itu memasukkan air ke mulut itu sunnah kumur. Ada sunnah yang kedua mubalaghah itu disampaikan nang kerongkongannya dia tenggorokan, nah itu sunnah. Tapi kalau ketika puasa tidak sunnah. Kalau kita ini dalam keadaan sekarang ini bukan Ramadan, tidak puasa, itu sunnah digitukan. Air juga begitu, disedot dikit aja kemudian dikeluarkan. Memasukkan air ke hidung sunnah, ditarik sedikit itu sunnah, kemudian dikeluarkan.
Nah, ketika puasa seperti puasa Ramadan siang hari kumur tok, tidak perlu mubalaghah, masukkan ke air ke hidung saja tanpa disedot ke atas. Nah, kalau dia sudah sesuai aturan memasukkan air ke mulut saja, kok tiba-tiba ada yang tidak sengaja masuk, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau dia melanggar, sudah tahu tidak boleh mubalaghah, ya sama dia disampaikan ke sini, masuk batal bos. Nah, ini perlu diperhatikan. Nanti kalau es maghrib tidak apa-apa, menjalankan sunnah tadi itu tidak apa-apa kalau sudah maghrib. Kalau dalam keadaan puasa tidak disunnahkan. Nah, nanti pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu termasuk mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu al-jima', bersetubuh kumpul suami istri, wal istimna, keluarnya mani, dan seterusnya. Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun Ramadan ini durung ya. Nah, insyaallah pelan-pelan ya untuk menambah pengetahuan saja. Jadi nanti datang bulan Ramadan kita semakin paham insyaallah.